Nah, pemirsa, jika Anda tertarik dengan kedirgantaraan dan memiliki impian bisa menerbangkan pesawat tempur Angkatan Udara, Anda bisa menjadikan sebagai cita-cita di masa depan. Menjadi penerbang tidak hanya terbuka bagi laki-laki, namun juga terbuka bagi perempuan. Nah, kali ini Newsline memiliki narasumber dari penerbangan Angkatan Udara. Kita akan membahas dalam OSC Talks. Jalur pendidikan menjadi pilot Angkatan Udara, kita sudah tersambung dengan Mayor Muhammad Idris Kurniawan selaku Kepala Seksi Operasi Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanut Sultan Hasanuddin. Selamat siang, Mayor Idris. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang, Mayor Idris. Ini bisa diceritakan seperti apa sih perjalanan Anda untuk meraih pendidikan di Akademi Angkatan Udara? Baik, Mbak. Sedikit saya ceritakan terkait bagaimana proses perjalanan saya masuk ke TNI Angkatan Udara. Jadi, saya berasal dari kampung kecil di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di utara Sulawesi Selatan, di daerah Sengkang, kurang lebih 6 jam perjalanan dari kota Sulawesi Selatan. Jadi saya mendaftar Akademi Angkatan Udara di Lanut Sultan Hasanuddin tahun 2004, dan alhamdulillah setelah melewati beberapa rangkaian tes, mulai dari tes kesehatan, kesemaptaan, akademis, dan akhirnya lulus menjadi perwira TNI Angkatan Udara dan dilantik tahun 2007. Saya lulus tahun 2007, selanjutnya lulus seleksi masuk sekolah penerbang, dan tahun 2008 saya dilantik sebagai Letnan 2 penerbang. Secara singkat demikian, Mbak, perjalanan saya masuk sehingga sampai sekarang menjadi penerbang TNI Angkatan Udara. Oke, inspiratif sekali dari daerah kecil ya, berjuang untuk mengemban pendidikan di Angkatan Udara. Nah, Mayor Idris, sebagai putra-putri Indonesia yang memiliki cita-cita ingin menjadi penerbang di TNI AU, apa saja yang perlu dipersiapkan bagi siswa dan juga siswi yang sekarang duduk di kelas 12? Oke, baik, Mbak. Jadi pada intinya TNI Angkatan Udara membuka kesempatan luas bagi putra-putri seluruh warga negara Indonesia yang ingin masuk di Akademi Angkatan Udara. Terkait persiapan, banyak memang persiapan yang harus disiapkan, karena memang ada beberapa tes, mulai dari administrasi, kemudian yang paling penting adalah kesehatan, kemudian kesemaptaan, psikologi, dan itu semuanya tanpa dipungut biaya, Mbak. Dan apabila lulus dalam seleksi tersebut, insya Allah selama pendidikan kurang lebih 3,5 tahun di Akademi Angkatan Udara itu tanpa dipungut biaya sepeser pun selama menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Demikian, baik, Mbak. berarti gratis ya bagi siswa-siswa yang masih akan mendaftarkan di Angkatan Udara. Nah, Mayor Idris, bagaimana sih menghadapi keraguan dan juga rintangan yang ada ketika memutuskan untuk menjadi penerbang di TNI AU? Jadi pada intinya, saya flashback ke belakang sedikit ya, Mbak. Jadi saya lulusan Akademi Angkatan Udara 2007, total 165 orang. Kemudian kami menjalani seleksi, dan yang terpilih untuk ikut tes kesehatan dan psikologi sebanyak 50 orang. Kemudian seleksi kembali untuk aptitude test dan lulus masuk ke sekolah penerbang sebanyak 32 orang. Terkait keraguan, emang pastinya ada keraguan, Mbak, khususnya apalagi saya pribadi yang datangnya dari negeri anta beranta sana. Baik. Terkait kepercayaan diri, karena masuk ke sekolah penerbang ini sekolah yang sangat selektif sekali, Mbak. Jadi mulai dari kesehatan, psikologi, motorik, skill dan lain-lain sebagainya itu sangat selektif sekali, sehingga itu yang sedikit menjadi keraguan bisa atau tidak kita melewati pendidikan ini. Demikian. Oke, Mayor Idris, misalnya ada di putra-putri yang ragu untuk mengemban pendidikan ini karena urusan biaya. Kira-kira ada nggak sih beasiswa yang disediakan untuk mengenyam pendidikan ini? Jadi mendaftar di Akademi Angkatan Udara itu tidak dipungut biaya sepeser pun, Mbak. Jadi hanya perlu persiapan yang matang memang. Beberapa tes yang sudah disampaikan di awal yang harus dilewati untuk
mendaftarkan diri dan masuk di Akademi Angkatan Udara. Apabila lulus dalam seleksi tersebut, itu tanpa dipungut biaya sepeser pun, Mbak, dan semuanya ditanggung, kita ditanggung selama menjalani pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Demikian, Mbak, tanpa dipungut biaya. Berarti bagi putra-putri yang akan masuk nggak perlu ragu ya, karena gratis ditanggung sampai lulus ya, Mayor Idris. Betul, ya? Mbak, bahkan tiap bulannya dapat uang saku di Akademi Angkatan Udara. Oke, baik. Nah, sejauh ini nih Mayor Idris, pengalaman yang paling berkesan selama menjalani karir sebagai seorang penerbangan Angkatan Udara ada apa aja nih, Mbak? Oh, pengalamannya banyak sekali, Mbak. Jadi coba yang paling seru deh. Saya alhamdulillah sudah menjalani beberapa misi, operasi maupun latihan. Untuk yang terkait operasi sendiri, saya pernah beberapa kali melaksanakan intercept, dalam hal ini operasi pertahanan udara, melaksanakan intercept terhadap pesawat-pesawat udara asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, kemudian melaksanakan postdown di beberapa tempat, kemudian misi-misi latihan, misi-misi demo udara seperti flypass di Istana Negara, flypass di Halim dan lain-lain sebagainya, termasuk pengalaman berkesan juga terbang di Rusia, di China dan sebagainya, Mbak. Demikian. Berarti memiliki kesempatan berkeliling dunia juga ya, Mayor Idris ya. Nah, Mayor Idris, misalnya masih ada nih putra-putri yang ingin mengemban pendidikan di Angkatan Udara. Kira-kira tips-tipsnya apa aja nih bisa dibagikan bagi para putra-putri untuk menyiapkan dirinya ketika daftar ke Angkatan Udara? Tipsnya, intinya perlu persiapan yang matang. Contohnya beberapa tes yang akan siswi nanti akan jalani selama pada saat proses pendaftaran. Contohnya administrasi itu harus lengkap mulai dari ijazah segala macamnya. Kemudian selanjutnya kesehatan ini sangat penting, Mbak, harus dipersiapkan. Harapannya adik-adik yang akan mendaftar ke Akademi Angkatan Udara melaksanakan check up terlebih dahulu sehingga bisa mengantisipasi apabila ada rimak-rimak kesehatan yang bisa menggagalkan pada saat tes. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya Samapta ini harus butuh persiapan juga, Mbak. Tidak cukup dengan sebulan 2 bulan, harus persiapan lebih awal. Contohnya harus lari, latihan lari, push up, sit up, pull up, itu harus disiapkan lebih awal, Mbak, sehingga harapannya pada saat tes nantinya insya Allah bisa lulus tes dengan baik. Demikian, Mbak. Oke, berarti administrasi, kesiapan fisik, dan yang penting adalah niat ya untuk belajar begitu. Nah, Mayor Idris, kira-kira pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik mungkin yang akan lulus kelas 12 dan juga akan masuk ke pendidikan Angkatan Udara sebelum mendaftar? Baik, Mbak, jadi pada intinya sebelum mendaftar, pesan-pesan buat adik-adik semua, jadi intinya tetap semangat, dan adik-adik sekalian harus punya goal ke depannya, point of view, apa yang ingin dicapai, harus punya mimpi, dan untuk mewujudkan mimpinya itu harus kerja keras tentunya. Kemudian pada intinya TNI Angkatan Udara membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi adik-adik yang ingin menjadi prajurit Angkatan Udara, pengen menjadi penerbang Angkatan Udara. TNI AU membuka peluang seluas-luasnya dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Itu yang paling penting. Kemudian terakhir, perjuangan itu yang paling penting adalah doa. Jadi harus ada dukungan dan doa dari keluarga, itu selain dari kerja keras tadi. Itu baik, selain niat, usaha, dan juga doa agar diikhlaskan dan diluluskan ya untuk pendidikannya. Baik, terima kasih kisah inspiratifnya Mayor Muhammad Idris Kurniawan selaku Kasiops Skadron Udara 11. Selamat kembali beraktivitas, Mayor Idris. Terima kasih, Mbak Gemma. Selamat siang. Siang. Ya pemirsa, kembali kami ajak Anda, putra-putri terbaik Indonesia yang memiliki asa mewujudkan cita-cita melalui pendidikan untuk segera mencari tahu dan mendaftar kompetisi beasiswa nasional online scholarship competition oleh Surya Edukasi Bangsa Foundation dan medcom.id. Kunjungi Instagram @beasiswaosc untuk informasi lebih lanjut. Online scholarship competition beasiswa untuk Indonesia.